satu penyembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang upaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat Madinah. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Baik anak-anak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah bukan hanya sebagai seorang rasul, tetapi juga sebagai pemimpin negara. Sebagai pemimpin negara, apa yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina suatu negara? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah? Baik, akan Pak Guru jelaskan. Upaya yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat Madinah, khususnya dalam bidang agama. Upaya yang dilakukan beliau dalam bidang agama ada dua. Yang pertama yaitu membangun masjid, dan yang kedua mengajarkan agama. Anak-anak, setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin datang ke Madinah, mereka segera berusaha untuk membangun landasan-landasan utama bagi terbentuknya sebuah masyarakat negara yang baru. Dalam hal ini yaitu masyarakat Madinah. Landasan utama bagi sebuah negara adalah keimanan atau akidah yang kuat. Dengan landasan agama inilah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun tempat ibadah. Tempat ibadah ini sebagai pusat aktivitas bagi kaum muhajirin dan kaum ansor. Tempat ibadah yang dimaksud di sini yaitu membangun masjid. Bagaimana kegunaan masjid pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kegunaan masjid pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu digunakan sebagai pusat kegiatan. Kegiatan ini meliputi peribadahan dan penyelenggaraan pemerintah. Pembangunan masjid adalah hal yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad di kota Madinah. Ada berapa masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah datang di kota Madinah? Ya, ada dua masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu Masjid Quba, dan yang kedua Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, atau tepatnya pada bulan September tahun 622 Masehi. Untuk Masjid Quba itu dibangun oleh Nabi di 5 km sebelah tenggara kota Madinah. Nah, ini anak-anak gambar masjid apa ya? Ya, ini adalah gambar Masjid Quba.
Coba diperhatikan gambar Masjid Kuba. Selanjutnya ini gambar masjid apa ya anak-anak? Ya betul, ini gambar Masjid Nabawi dengan ciri khasnya yaitu kubah masjid yang berwarna hijau. Sudah bisa membedakan Masjid Nabawi dan Masjid Kuba ya anak-anak? Baik, untuk selanjutnya bagaimana kegunaan Masjid Nabawi setelah selesai dibangun oleh Nabi Muhammad SAW? Ya, yang pertama kegunaan Masjid Nabawi sebagai pusat peribadahan. Yang kedua sebagai pusat perencanaan kegiatan masyarakat. Yang ketiga sebagai pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat sebagai menampung kaum muhajirin dari Mekah yang kehabisan bekal. Dan yang kelima sebagai tempat mengadili perkara-perkara yang diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Nabi Muhammad dan kaum muslimin selesai membangun Masjid Nabawi, kemudian kaum muslimin berturut-turut membangun masjid yang lain. Di sini ada Masjid Jumu'ah. Masjid Jumu'ah ini adalah masjid yang pertama kali digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk sholat Jumat. Kemudian dibangun lagi Masjid Gamamah. Masjid Gamamah di sini sebagai sholat hari raya pertama kali yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian ada Masjid Bani Quraisyah, ada Masjid Ubay bin Ka'ab, ada Masjid Salman, dan Masjid Ali. Kemudian yang kedua yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah, khususnya di bidang agama, yang kedua yaitu mengajarkan agama. Nah, ini tujuan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah di sini pasti untuk berdakwah tentang ajaran Islam. Yang namanya berdakwah berarti Nabi Muhammad SAW menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada umat manusia. Di sini khususnya yaitu masyarakat Madinah. Kemudian Nabi Muhammad melakukan dakwah ini atau kegiatan ini dipusatkan di masjid-masjid dan di rumah-rumah penduduk. Bagaimana anak-anak? Mudah kan pembelajaran hari ini? Baik, Pak Guru akan mencoba mengulangi materi hari ini. Apa ya upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW khususnya dalam bidang agama? Ya, yang pertama membangun masjid, dan yang kedua mengajarkan agama. Anak-anak, untuk lebih memahami materi hari ini, anak-anak bisa mengerjakan latihan yang ada di modul mapel SKI, yaitu kegiatan 3. Jangan lupa dikerjakan dengan yang teliti, dan mudah-mudahan jawaban anak-anak semuanya betul dan nilainya 100. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari awal sampai akhir, bila banyak kesalahan, Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus min satu